Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video saya kali ini, saya ingin membahas terkait video saya sebelumnya yang menyatakan kalau ArcGIS Pro ini memerlukan koneksi internet agar bisa kita gunakan dan juga kita aktifasi. Nah, dalam hal ini sebenarnya ada alasan kenapa saya mengatakan demikian. Itu karena berdasarkan pengalaman saya sendiri, memang penggunaan ArcGIS Pro ini memerlukan koneksi ke jaringan internet dikarenakan tipe license yang kita gunakan itu adalah name use. Jadi, tipe lisensi name use ini pada dasarnya dia harus tertaut atau dia membaca akun kita di cloud. Dalam hal ini cloud itu adalah portal ArcGIS online-nya Esri. Nah, selanjutnya akan coba langsung saja ya saya contohkan seperti ini. Bisa teman-teman lihat ya, saat ini perangkat saya ini tidak memiliki koneksi ke jaringan internet manapun. Not connected. Oke? Lalu bagaimana jika saya membuka ArcGIS Pro dalam keadaan tidak terkoneksi internet? Nah, akan muncul pemberitahuan seperti ini. Unable to establish connection. Ini artinya ArcGIS Pro saya saat ini tidak bisa membaca lisensi saya yang ada di ArcGIS online saya. Lisensi yang ingin dibaca itu adalah akun saya, yaitu username dan juga password. Ini kalau saya klik OK, saya akan diminta lagi untuk menautkan kembali atau menautkan ulang lisensi ArcGIS Pro saya ke akun ArcGIS online saya. Dalam hal ini sebenarnya tipe lisensi di sini itu juga berpengaruh ya. Lisensi yang saya gunakan ini adalah name user, bukan single use ataupun concurrent use. Namun secara mekanisme sebenarnya ketiga lisensi ini sama saja, dia tetap membutuhkan yang namanya akun, baik itu akun ArcGIS online ataupun ArcGIS Enterprise. Hanya umumnya kebanyakan itu kalau kita membeli secara personal, kita akan diberikan yang name use ini. Jadi kita kalau menggunakan tipe name use ini tidak perlu menginstal server dan sebagainya seperti concurrent, karena server yang kita gunakan di sini pun itu adalah servernya si Esri sendiri. Jadi seluruh data-data kita apabila nanti kita memiliki kegiatan atau kebutuhan dalam hal publishing data, itu akan masuk ke servernya si Esri, ke cloudnya Esri sendiri. Oke, di sini saya langsung saja ya menautkan ulang tanpa koneksi internet. Seperti yang teman-teman lihat, ini masih belum terkoneksi ke manapun. Nah, hasilnya akan tetap sama seperti ini. Dan sekarang akan coba saya koneksikan. Oke, sudah connect. Dan akan saya tautkan kembali. Dan berhasil terbuka kan? Di sini sudah terbukti bahwa dengan adanya koneksi internet, barulah ArcGIS Pro bisa membuka dirinya. Ini dikarenakan ArcGIS Pro bisa membaca lisensi pada portal ArcGIS online kita. Lalu, pertanyaannya di sini adalah bagaimana jika ArcGIS Pro kehilangan koneksi internetnya, atau jika pada pertengahan progres pada saat kita melakukan pengolahan data, membangun proyek baru seperti mengolah data-data spasial seperti digitasi kah, georeferencing kah,
lalu kemudian koneksi internet kita terputus, apa yang akan terjadi? Di sini bisa kita lihat, saya menonaktifkan koneksi internet saya. Di sini yang dapat saya sampaikan itu adalah, maka akan muncul informasi seperti ini pada pojok kanan atas ArcGIS Pro kita. Di sini diinformasikan bahwa ArcGIS Pro akan tertutup dalam waktu 24 jam karena tidak bisa terkoneksi dengan lisensi portal. Ini artinya kita harus segera melakukan dua hal ini. Dua hal inilah yang saya sarankan kepada teman-teman apabila di pertengahan progres pekerjaan kita, koneksi kita terputus. Hal yang pertama ingin saya sampaikan adalah segera lakukan penyimpanan terhadap seluruh data-data teman-teman, baik itu project ataupun seluruh data yang sedang dalam status editnya itu aktif. Tolong segera kalian simpan sebelum ArcGIS Pro kalian ini tertutup. Karena jika ArcGIS Pro kalian ini tertutup, kalian tidak akan bisa membuka kembali tanpa mengkoneksikan ke jaringan internet. Lalu, saran saya yang kedua, segeralah cari koneksi internet untuk menghubungkan kembali ArcGIS Pro dengan lisensi pada portal kita. Oke? Jadi, lisensi yang dibutuhkan di sini kembali lagi itu adalah username dan password. Nah, pertanyaan berikutnya yang paling sering ditanyakan itu adalah, apakah ArcGIS Pro tidak bisa berjalan tanpa menggunakan koneksi internet? Nah, dalam hal ini sebenarnya Esri sendiri pun juga sudah menginfokan ya, kalau kita bisa menjalankan ArcGIS Pro ini tanpa koneksi internet. Ini caranya bagaimana? Nah, akan coba saya praktekkan terlebih dahulu. Saya contohkan di sini tentang metode ini. Borrowing license ArcGIS Pro. Di sini coba saya hidupkan dulu ya ArcGIS Pro saya. Lalu kita ke tab setting, licensing. Nah, di sini ada pengaturan authorize ArcGIS Pro to work offline. Ini adalah pengaturan untuk melakukan borrowing license. Jadi, borrowing license ini adalah salah satu pengaturan yang bisa kita gunakan untuk menjalankan ArcGIS Pro dalam keadaan offline. Borrowing license ini kita cukup klik di sini. Dalam proses borrowing license ini, kita juga perlu memastikan ya, apakah kita memiliki keperluan untuk mengakses semua konten kita yang ada di portal. Nah, di sini kalau kita memiliki keperluan untuk mengakses konten pada portal, kita klik saja pada yes. Tapi kalau kita tidak memiliki keperluan untuk mengakses konten di portal, kita tinggal pilih saja yang no. Nah, untuk contoh sampel kali ini saya akan tekan yes saja. Di sini, untuk akun yang akan kita borrow, itu kita masukkan ya, username dan passwordnya. Dan tentu saja, username dan password yang kita masukkan ini adalah username dan password yang kita gunakan untuk melakukan aktivasi ArcGIS Pro yang kita gunakan sekarang ini.
Jadi kita tidak bisa memasukkan username-nya orang lain ya. Nah, selanjutnya proses borrowing license ini sudah selesai dan sesimpel itu kan. Sekarang akan coba saya tutup. Lalu saya matikan koneksi internet. Kalau tadi tidak bisa berjalan ya, ArcGIS Pro-nya dalam keadaan tidak terkonek internet, sekarang akan kita coba lihat bagaimana ArcGIS Pro ini bisa berjalan dalam keadaan offline. Dan terbuka kan notifikasi error kalau kita harus melakukan login ulang kembali itu tidak ada. Dan ArcGIS Pro ini dia bisa membaca lisensi yang tertaut dengan akun ArcGIS Online dan ataupun ArcGIS Enterprise kita. Nah, di sini pada portal pun juga statusnya kita sudah login ya, padahal koneksi internet di sini mati, tidak terhubung sama sekali. Lalu kemudian di sini di licensing ini juga ini kita mati ya, tidak nyala, tidak aktif untuk kita cabut kembali karena memang koneksi internetnya ini juga dalam keadaan mati. Dan selanjutnya akan saya sampaikan beberapa informasi lagi terkait borrowing license ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan itu adalah borrowing license ini itu tidak berlaku selamanya. Jadi, borrowing license ini memiliki masa berlaku yaitu selama 7 hari. Jadi setelah 7 hari, maka lisensi yang kita pinjam dan kita pasang letakkan pada perangkat kita ini akan langsung terputus secara otomatis. Oleh sebab itu, pada hari ke-8 kita perlu melakukan koneksi kembali ke internet agar kita bisa melakukan aktivasi ArcGIS Pro sehingga ArcGIS Pro bisa membaca lisensi pada portal. Dan yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah username dan password akun yang kita gunakan tadi, yang kita borrow license-nya untuk kita pasangkan pada perangkat kita seperti ini, itu tidak akan bisa digunakan jika teman-teman mencoba untuk login ke akun ArcGIS Pro teman-teman menggunakan perangkat lain. Jadi ini ibaratnya sudah tertanam pada perangkat teman-teman. Oke? Dan yang ketiga, karena akun ini kan sebenarnya ini ada hubungannya dengan yang kedua tadi. Karena akun ini kan sudah tertanam ya di perangkat kita. Jadi orang lain tidak akan bisa menggunakan akun kita pada perangkat mereka. Itu jelas ya berkaitan dengan yang kedua tadi. Meskipun pada dasarnya akun kita ini bisa digunakan secara bersamaan dengan 2 atau 3 orang. Nah, kalau kita ada yang melakukan borrow seperti ini, maka 2 atau 3 orang lainnya itu tidak akan bisa login dengan akun yang kita borrow tadi. Oke, sampai di sini saya harap tersampaikan ya informasi yang ingin saya sampaikan. Lalu kemudian bagaimana, pertanyaan berikutnya ini adalah bagaimana kalau sebelum 7 hari atau sebelum masa kadaluarsanya kita ingin mengembalikan akun yang kita pinjam ini, yang kita pasang pada perangkat ini, ingin kita kembalikan ke cloud-nya Esri atau agar orang lain juga bisa menggunakan akun kita. Itu caranya